Pemirsa, Kementerian Hukum akan segera mengambil sumpah 3 pemain naturalisasi di Kedubes Italia Roma pada Senin 10 Maret besok. Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia. Kalau memang prosesnya cepat dari DPR ke Bapak Presiden, baru kita segera sumpah. Jadi ini pertebalan kita untuk 2x11, baik di kiper, di penyerang, di back, semua kita mesti ada yang sama kualitasnya. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia mulai menarik perhatian negara lain. China menjadi salah satu pihak yang disebut mengajukan laga uji coba untuk menguji kesiapan skuad Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih asal Inggris tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan undangan itu datang langsung dari Federasi Sepak Bola China. China mengajak Timnas Indonesia untuk pertandingan uji coba, kata Erick Thohir. Meski demikian, Erick belum memberikan kepastian soal penerimaan undangan tersebut. Erick Thohir menyebut masih ada sejumlah hal yang perlu dikaji sebelum mengambil keputusan, terutama terkait program Timnas Indonesia bersama John Hartman. Pelatih tersebut resmi menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun pada Desember 2025 dan diperkenalkan ke publik pada 3 Januari 2026. John Hartman tidak hanya menangani Timnas Senior, tetapi juga Timnas U23 Indonesia. Agenda terdekat Hartman bersama Timnas Indonesia adalah FIFA Series 2026 pada 23 hingga 31 Maret. Indonesia menjadi satu dari 8 tuan rumah dan akan menjamu Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon. John Hartman juga akan menjalani kalender internasional FIFA pada Juni, September hingga Oktober, serta November sebelum menghadapi Piala Asia 2027 di Arab Saudi awal tahun depan. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman akan bertolak ke Eropa untuk memantau pemain naturalisasi tambahan untuk skuad Garuda. John Hartman disebut-sebut telah mengantongi nama-nama pemain yang akan dipantau selama di benua biru. Hal itu diungkapkan langsung anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menjelaskan, John Hartman pergi ke Eropa bermodalkan data dari Direktur Teknik PSSI Alexander Sviers. Arya Sinulinga mengungkapkan kehadiran Alexander Sviers sebagai Dirtek memiliki pengaruh besar, berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dengan terisinya posisi Dirtek, John Hartman pun memiliki data-data pemain keturunan Indonesia yang perlu dipantau. Kendati demikian, Arya Sinulinga tidak mengungkap secara detail nama pemain yang bakal dipantau John Hartman, tapi dia memastikan daftar nama tersebut sudah ada. Saat ini ada beberapa pemain keturunan yang berkarir di Eropa dan dapat didekati untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Beberapa di antaranya Pascal Struijk yang bermain untuk Leeds United, Jayden Oosterwolde, Tristan Guyer, Dean Zannenbergen, dan banyak lagi. Bintang muda VfB Stuttgart, Laurin Ulrich, yang kini dipinjamkan ke FC Magdeburg di Liga 2 Jerman, menunjukkan sinyal positif untuk bergabung dengan Timnas Indonesia yang dilatih John Hartman. Pemain berusia 20 tahun ini mengakui tak menutup pintu peluang membela Garuda di masa depan, menambah harapan bagi penggemar sepak bola tanah air yang haus akan talenta anyar. Kabar ini menjadi sorotan sejak Maret 2025 ketika PSSI mulai mendekati Ulrich melalui perwakilan keluarganya. Ex-pemain Indonesia yang pernah merumput di Belanda, Yusa Nugraha, mengungkapkan proses pendekatan tersebut. Ulrich yang memiliki darah campuran yang memungkinkan ia memenuhi syarat FIFA untuk membela Indonesia, dianggap sebagai aset potensial untuk memperkuat lini serang Timnas Hartman yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih kepala untuk membawa Indonesia ke level Asia yang lebih kompetitif. Pendekatan PSSI ini sejalan dengan program naturalisasi yang sukses sebelumnya, seperti kasus Justin Hubner atau Ole Romani. Pengamat sepak bola menilai, kehadiran Ulrich bisa jadi katalisator untuk target ambisius Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2000.
Teka-teki siapa pelatih lokal yang akan menjadi asisten pelatih timnas Indonesia era John Herdman masih belum tahu. Ada kabar Nova Arianto yang akan menjadi asisten pelatih John Herdman di timnas Indonesia. Nova Arianto mempunyai pengalaman lama menjadi asisten pelatih timnas Indonesia era Shin Tae-yong pada 2020-2025. Namanya dipercaya PSSI untuk menjadi pelatih timnas U17 Indonesia. Ketika PSSI menunjuk Patrick Kluivert, tidak ada lagi pelatih lokal di tim kepelatihannya. Kini di era John Herdman, PSSI mewajibkan adanya pelatih lokal yang didapuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Nama-namanya sudah ada di Direktur Teknik PSSI, Alexander Zewers. Menurut John Herdman, kehadiran asisten pelatih lokal sangat penting untuk timnas Indonesia. Apalagi saat ini pelatih Inggris itu baru mempunyai satu asisten pelatih, yakni Cesar Meilan. John Herdman membutuhkan lagi tambahan pelatih lokal yang sampai saat ini masih terus dicari. Sebenarnya, Nova Arianto dibilang cocok bertugas bersama John Herdman. Terlebih, Nova Arianto punya kedekatan dengan beberapa pemain timnas Indonesia. Meski begitu, saat ini Nova Arianto dipercaya menjadi pelatih timnas U20 Indonesia. Namun, melihat dari jadwal pertandingan, tidak ada kompetisi dalam waktu dekat yang akan dilakukan timnas U20 Indonesia. Kemungkinan besar Nova Arianto akan menemani John Herdman terlebih dahulu. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, mengungkapkan kekagumannya terhadap fasilitas Bali United Training Center dan ingin membawa timnas Indonesia untuk menggelar pemusatan latihan di Bali. Hal tersebut disampaikan Herdman saat mengunjungi Bali United Training Center. Ia menilai fasilitas yang dimiliki Bali United telah memenuhi standar. Herdman menyoroti kualitas lapangan, fasilitas pendukung, hingga ruang ganti Bali United Training Center yang menurutnya kelas atas. Ia menegaskan bahwa fasilitas latihan yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam pengembangan pemain. Menurut Herdman, aktivitas di pusat latihan tersebut memberikan pengalaman profesional bagi para pemain akademi. Hal ini dinilai sangat penting dalam membentuk mental dan pola pikir pemain muda. Pelatih asal Inggris itu juga membandingkan perkembangan fasilitas latihan di berbagai negara, termasuk Inggris dan Amerika Utara. Ia menilai apa yang dilakukan Bali United menunjukkan kemajuan sepak bola Indonesia. Saya pikir liga-liga top dunia semuanya telah berevolusi dengan pusat latihan mereka. Setelah menghabiskan waktu di Inggris dan melihat perkembangan dari pusat keunggulan menjadi akademi, serta standar yang harus dipenuhi klub, itu semua bagian dari perjalanan menuju sepak bola level elit. Setelah tinggal di Amerika Utara dan merasakan MLS, hanya 10 tahun lalu fasilitasnya belum berada di standar tertinggi, ucap Herdman. Dean Zandenberg menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut telah mengikuti perkembangan para pemain keturunan yang sudah bermain untuk timnas Indonesia. Bagi seorang Dean, akan sangat menyenangkan jika dia bisa membela timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan Indonesia dan mereka memilih untuk bermain dengan timnas Indonesia. Dan ya, pasti berpikir akan senang juga jika aku bisa main untuk timnas Indonesia juga, ucapnya. Tentang peluang membela timnas Indonesia, Dean mengatakan bahwa PSSI sempat menghubunginya. Penyerang 23 tahun tersebut masih perlu melengkapi dokumen jika nantinya dia akan melakukan proses naturalisasi. Mencari pemain yang berposisi sebagai penyerang murni sangat dibutuhkan timnas Indonesia, dan Dean siap untuk mengisi posisi tersebut. Sebagai seorang striker, Dean mengatakan bahwa dia bagus dalam duel udara karena memiliki tinggi 188 cm. Kecepatan juga menjadi salah satu kelebihan dari dirinya. Fullback kanan timnas Indonesia Asnawi Mangkualam resmi absen hingga akhir musim 2025-2026 karena cedera. Pemain bertahan milik klub Kailan Port FC itu harus menjalani operasi serta pemulihan hingga akhir musim ini. Kabar itu dikonfirmasi langsung Asnawi Mangkualam melalui unggahan akun Instagram pribadinya. Asnawi Mangkualam mengaku sedih karena perjalanannya bersama Port FC terhenti sebelum musim berakhir. Belum diketahui cedera apa yang dialami Asnawi Mangkualam. Namun, ex-pemain PSM Makassar itu sempat menderita cedera hamstring usai laga kontra Bangkok United di Piala FA Thailand pada Desember 2025. Asnawi Mangkualam kemudian pulih dan kembali bermain dalam kemenangan Port FC atas Sukhothai 5-0 pada 10 Januari 2026. Namun, setelah itu, ia absen dalam 3 laga,
termasuk pada hari ini kontra Ayutthaya United di Piala Liga Thailand. Terlepas dari itu, Asnawi Mangkualam mengungkapkan proses pemulihan cederanya berjalan baik. Ia berjanji akan kembali lebih kuat jika cederanya sudah sembuh.